Baik, selamat bertemu, salam sehat, salam sukses buat semua. Pada kesempatan kali ini kita membahas bagaimana cara menghitung impedansi dari RLC yang dihubungkan paralel. Jadi impedansi RLC paralel. Kita lihat, langsung saja kita lihat gambarnya. Ada satu komponen R, ya, harganya 100 ohm. Kemudian satu induktor dengan nilai 500 mH, kemudian satu kapasitor atau kondensator dengan nilai 100 mikrofarad. Nah, dari tiga komponen ini dihubungkan dengan tegangan AC atau tegangan bolak-balik sebesar 50 volt, ya. Nah, dari rangkaian ini tujuan utamanya adalah menghitung impedansi dan elemen-elemen yang terkait, jadi termasuk sudut fase antara arus dan IC dan arus total atau I-nya, kemudian antara IR dengan I-nya. Termasuk itu yang kita akan hitung. Nah, kita perhatikan pertama rumus-rumus yang kita gunakan dalam mengerjakan soal ini. Yang pertama ada hukum Ohm. IR, jadi arus yang mengalir pada R ini sudah pasti berbeda dengan arus yang mengalir pada L dan berbeda dengan arus yang mengalir pada C. Rumus yang digunakan IR sama dengan V per R. Ya, jadi tegangan yang terpasang pada R ya dibagi dengan R dapat arusnya. Kemudian IC sama dengan V per XC. Kemudian IL sama dengan V per XL. Tiga rumus pertama ini masih hukum Ohm. Jadi kita sudah pernah belajar tentang hukum Ohm, di mana arus dan tegangan dengan hambatan, ya, karena XC juga merupakan hambatan atau reaktansi. Kalau R adalah tahanan murni, XC dan XL ini adalah tahanan imajiner atau yang disebut dengan XC dan XL. Selanjutnya untuk menghitung I-nya, di mana I itu sebenarnya di dalam hukum Kirchhoff sudah ada. I yang mengalir pada masing-masing cabang ini adalah sama dengan arus dari sumber. Jadi IR ya ditambah dengan IL ditambah dengan IC itu sama dengan I. Itu hukum Kirchhoff tentang arus. Nah, dalam perhitungannya rumus yang digunakan I adalah akar dari IR kuadrat ditambah dengan IC kurang IL kuadrat. Saya ulangi, I sama dengan akar dari IR kuadrat ditambah IC kurang IL kuadrat. Ya. Jadi itu rumus yang kita gunakan untuk menghitung I. Kemudian untuk mencari perbedaan fase antara IC, IL, dan I atau R dan I, kita tetap menggunakan rumus ini. Arkes tangen, tapi tangennya adalah IC kurang IL dibagi dengan R. Itu tangen dari sudutnya. Saya ulangi, tangennya adalah IC kurang IL dibagi R. Nah, untuk impedansinya, ini ada rumus ya berbeda dengan rumus-rumus yang sebelumnya karena ini ada 3 komponen. Kalau hanya 2 komponen, hanya R dan X satu saja, jadi XL atau XC saja. Karena ini ada 3 komponen, maka R kali XL kali XC dibagi dengan akar dari XL kuadrat kali XC kuadrat ditambah dengan R dikali dengan XL kurang XC kuadrat. Jadi rumus ini berbeda untuk rangkaian yang dihubungkan paralel seperti ini. Kalau boleh kita lihat versi pada RC ya, pada RLC yang diserikan ya, sudah pasti berbeda. Setnya adalah seperti ini.
mirip-mirip seperti arus tadi, seperti untuk menghitung arus. Ini untuk yang seri setnya, tapi kalau untuk yang paralel kita setnya adalah cukup rumit kalau dilihat. Tapi dalam perhitungannya saya kira tidak rumit karena semua komponen atau elemen-elemen yang ada di dalam atau variabel yang ada di dalam rumus ini dapat kita hitung secara terpisah atau dapat juga langsung kita hitung langsung sekaligus seperti ini. Kemudian setelah itu hasilnya nanti ya kita gambarkan dalam bentuk vektor. Seperti yang lalu juga saya jelaskan, vektornya sama. Jadi kita bisa gambarkan secara matematis juga. Atau bisa kita cari dulu hasilnya baru kita gambarkan dengan I C-nya ke atas. Karena IC dengan tegangan, di mana tegangan pada R itu sefasa, maka tegangannya seolah ke sini, lalu IC-nya sudah mendahului 90 derajat. IL-nya tertinggal 90 derajat. Lalu kita kurangi karena IC-nya lebih besar, maka IC kurang tergantung. Jadi kalau IL-nya lebih besar ya berarti IL kurang IC. Tapi karena ini IC-nya lebih besar, maka untuk mendapatkan I totalnya adalah IC kurang IL. Ya. Lalu misalkan IC-nya ke atas lalu dikurangi IL-nya, lalu sisanya kita buatkan 4 persegi, di mana sisi atas ini sama dengan R, sisi samping depan ini sama dengan IC kurang IL. Lalu diagonalnya adalah I totalnya. Lalu sudut antara I total dengan IC ya kita bisa hitung dengan tangennya, yaitu tangen dari depan per samping misalnya R per IC. IR per IC kalau untuk mencari sudut yang kecil. Kalau untuk mencari sudut yang besar ini adalah depan atau IC dibagi dengan R. Ya, dengan sisi R atau sisi samping ini. Itu ilmu ukurnya seperti itu. Nah, supaya kita lebih memahami bagaimana penjelasan ini, kita langsung lihat rumusnya saja. Langsung kita terapkan pada perhitungan. Jadi kita terapkan ada tegangannya 50 volt, R-nya 100 ohm, kemudian C-nya 100 mikrofarad, L-nya 50 milihenry, dan frekuensinya 50 Hz. Maka W atau kecepatan sudutnya sama dengan 2 kali V kali F, 2 kali 3,14 dikali dengan 50, sama dengan 314 radian per sekon. Jadi W-nya sudah kita peroleh, 314. Kemudian XL-nya, kenapa kita harus cari XL? Karena tadi tergantung dari soalnya. Karena soalnya kita harus mencari IC. IC itu diperoleh dari V per XC. Kemudian IL diperoleh dari V per XL. Maka XC dan XL ini harus kita cari. Jadi tergantung soalnya. Jadi XL-nya W kali L. W-nya 314 dikali dengan 500 mili, 500 ini dikali dengan mili, yaitu 500 kali 1 per 1000, diperolehlah hasilnya 114 kali 0,5 atau 157 ohm. Itu XL-nya. Lalu XC-nya 1 per W kali C. Jadi 1 per 314 dikali dengan 100 mikro, di mana 100 mikronya diganti dengan 1 per 1 juta, jadi 100 kali 1 juta. Hasilnya adalah 31,85 sekian atau 84 sekian atau 85, kita bulatkan angkanya sehingga hanya 31,85 ohm misalnya. Nah, XC-nya kita sudah peroleh sehingga IR atau IC dan IL-nya bisa kita cari. Kalau IR-nya V per R ya 50 per 100 sama dengan 0,5 ampere. Kemudian IC-nya 50 atau V per XC, 50 ber 31,85 sama dengan 1,5 ampere. Kemudian
IL-nya V per XL 50 per 157. Ya, 50 per 157 sama dengan 0,32 ampere itu IL-nya. Nah, kita sudah peroleh ya IR, IC, dan IL. Kemudian kita cari I-nya. Rumus I-nya adalah akar dari IR kuadrat ditambah dengan IC ya kurang IL dikuadratkan. Bisa saja IL kurang IC tergantung mana yang besar. Karena ini yang besar, IC-nya yang besar, maka IC-nya kurang IL. Seperti gambar di vektor diagram atau di diagram vektor tadi. Sehingga rumus dari ini kita substitusikan dengan nilai yang ada. IR-nya adalah 0,5 dikuadratkan ditambah dengan IC kurang IL, yaitu 1,5 dikurangi dengan 0,32 lalu dikuadratkan, maka diperoleh 0,25 ya, ini koma ya, 0,25 ditambah dengan 1,566 diakarkan, maka hasilnya adalah 1,35 atau 34 sekian 1,34 sekian atau 1,35 ampere. Itu I totalnya. Nah, dari IL, IC, IR, dan I dapat kita gambarkan vektornya seperti tadi. Lalu yang berikut, kita mencari setnya. Kita gunakan rumus R. Jadi set itu sama dengan, sorry saya pasang baterai. Ya, jadi set itu sama dengan R dikali dengan XL dikali dengan XC. Ya, ini menandakan 3 komponen ini dihubungkan secara seri, dia secara paralel, dibagi dengan akar dari XL kuadrat dikali XC kuadrat ditambah dengan R kuadrat dikali dengan XL kurang XC kuadrat. Ya, jadi rumusnya seperti ini, kita tinggal pasang, lalu kita masukkan nilai-nilai yang ada. Kita masukkan nilai-nilai yang ada untuk mendapatkan setnya, di mana R-nya 100, XL-nya 157, kemudian XC-nya hanya 31,85. Oleh karena XC-nya lebih kecil, maka rumusnya ini XL kurang XC tadi. Ya, jadi ini juga tidak terikat, tergantung besarnya, nilai besar yang kita cari tadi di atas. Nah, dibagi dengan akar dari XL kuadrat, yaitu 157 dikali dengan XC kuadrat, 31,85 kuadrat, ditambah dengan R kuadrat 100 kuadrat, dikali dengan XL kurang XC dikuadratkan. Ya. Lalu hasilnya adalah seperti ini, sama dengan 499.997,9 dibagi dengan sekian hasil dari ini tadi. Di mana hasilnya seperti ini, yaitu hasil terakhirnya adalah, ya bisa dihitung terus ini, tapi saya tidak baca ulang. Hasil terakhirnya adalah 37,09 atau 37,1 ohm. Itulah setnya. Ya. Jadi vektor diagram ini bisa digambarkan XC XL lalu dapat setnya, bisa juga digambarkan, tapi kita butuh hanya menggambarkan menggunakan ini saja. Jadi setnya kita sudah dapat. Lalu sudut fasenya tergantung mana yang kita mau cari. Cari salah satu yang besar, berarti yang besar ini adalah depan per samping, berarti IC per IR. Kalau yang besar, tapi kalau yang kecil adalah depannya adalah IR dibagi dengan IC. Ya, sekali lagi IC ini tergantung mana yang besar, karena IC-nya yang besar, maka di sini ada IC. Jadi sudut fase ini kita tinggal cari
dengan melihat kondisi yang tadi. Jadi gambar vektornya seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena IC-nya lebih besar. Kalau IL-nya lebih besar berarti arahnya ke bawah. Ya. Jadi hanya minus saja bedanya di situ. Tapi rumusnya tetap tangennya adalah seperti itu. Lalu untuk cari sudutnya adalah arkes dari tangennya seperti yang pernah kita pelajari. Jadi tangen dari V ini, entah V yang mana saja, ya, yaitu IC kurang IL berarti V yang besar dibagi dengan R, yaitu ini dibagi dengan R-nya depan, berarti sudut yang besar ini, ya. Jadi tangennya seperti itu, tangennya 1,87, lalu arkes tangennya sama dengan 1,079 radian. Lalu derajatnya tinggal kita tulis dalam menggunakan Excel atau kalkulator. Sudut fase antara I dengan IR, ya, antara I dengan IR berarti sudut yang besar, yang besarnya ada di atas, berarti sama dengan degree. Kalau dalam Excel itu tinggal ditulis sama dengan degree, kemudian dalam kurung arkes tangennya, lalu enter, maka hasilnya adalah 61,81 derajat. Berarti ini sudah kita dapat. Nah, sudut yang kecilnya berapa? Sudut yang kecilnya adalah 90 kurang 61, ini. Berarti sudut yang kecil itu adalah sudut antara I dengan IC. Ya, antara I, ya, I yang ini dengan IC. Itu dapat sudut yang kecilnya, yaitu 90 kurang 61, ya, sama dengan 61 sekian-sekian, sama dengan 28,19 derajat. Nah, ini kita sudah berhasil menghitung bagaimana rumus yang kita terima tadi, yaitu IR, IC, IL, I, kemudian arkes tangennya atau sudutnya, kemudian setnya. Ya, jadi sudah ada hasilnya. Kita sudah implementasikan, langsung diterapkan dengan rumus-rumus yang kita gunakan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kalau ada pertanyaan, nanti boleh lanjut pertanyaannya lewat WA 081246141444, atau nanti tulis isi saja di kolom komentar di YouTube di channel saya, Lukas Wila. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berguna dan selamat belajar buat kita semua.